Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Nirma Lahulu dengan NIM 123 430 124. Saya dari Prodi Teknik Biomedis angkatan 2023. Saya dari PTBM kelas RA kelompok 3C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu modul yakni dioda beserta simulasinya di Proteus yang dimana perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari praktikum kali ini adalah memahami karakteristik dioda, yakni dioda bahan germanium, silikon, dan juga zener. Kemudian yang kedua, memahami aplikasi dioda pada rangkaian penyearah. Kemudian yang ketiga, memahami penggunaan dioda pada rangkaian filter sederhana. Nah, langsung saja pada percobaan A, yakni percobaan karakteristik dioda. Di sini tuh kita akan mensimulasikan satu-satu dari berbagai bahan dioda tadi, ada silikon, germanium, dan zener. Nah, di sini saya udah ada buat rangkaiannya. Yang pertama itu ada visanya. Visanya jangan lupa diatur amplitudenya itu 12, kemudian frekuensinya 300. Nah, kemudian ini resistornya jangan lupa diatur menjadi 150K. Nah, di sini tuh saya pakai yang pertama saya pakai yang dioda silikon. Itu dioda silikon. Nah, kemudian di sini saya pakai osiloskop untuk memvisualisasikan dari si gelombang dioda silikon ini. Nah, misalnya, nah kemudian yang channel A-nya diatur di belakang dioda, untuk channel B-nya diatur di kaki resistor. Nah, kemudian langsung aja kita run buat ngeliat gelombangnya. Nah, di sini tuh gelombangnya untuk si silikon ini, nah bisa kita atur-atur aja buat nentuin nilai cut in-nya sendiri. Kan di sini tuh untuk datanya kan disuruh nyari cut in, breakdown, cut in sama breakdown ya. Nah, buat nyari cut in-nya itu tinggal kasih kursor cut in-nya itu di saat dia naik ke atas gitu loh. Nah, di sini aja kan. Gitu. Kemudian, nah buat lebih mudah menentuin tegangan apa sih nilai cut in-nya itu, kita pakai si DC sweep analysis ini. Nah, di sini tuh kita pakai generator DC buat apa sih ngitung tegangannya. Kemudian di sini tuh kita pakai yang prop. Prop ini gunanya buat ngitung tegangan atau arus. Nah, berhubung sini kita yang nyarinya itu nilai membandingkannya itu nilai ID alias arus, jadi kita pakai yang current. Nah, kemudian kita tinggal sambungin ke dioda yang kita mau. Di sini juga saya pakai yang silikon. Jadi nanti tinggal masukin aja nilainya. Nah, jadi nanti hasilnya tuh si silikon ini guys. Si silikon ini nilai KI-nya itu di 0,7 sekian. Yaitu naik begitu grafiknya. Nah, coba kita run untuk dioda yang lainnya. Misalnya saya pakai yang germanium ini. Dah, ini juga langsung kita ganti aja buat ngeliat langsung nilai. Kita pakai yang Germania. Oke, langsung aja kita run. Nah, buat yang germanium ini, dia tuh lebih apa sih tegangannya itu gelombangnya itu lebih cepat nanjak gitu loh. Jadi dia lebih pendek. Ini ya. Nah, lebih pendek guys. Jadi ini tuh bisa kita atur-atur juga. Mau segimana, mau segimana. Nah, kemudian untuk si DC sweep analisnya itu tinggal di tab terus tekan spasi. Nanti grafiknya bakal berubah. Nah, kelihatan kan dari sini dia tuh nilainya 0,2 0,3 sekian gitu. Beda sama si silikon yang 0,7 sekian tadi. Kemudian terakhir kita coba yang si germaniumnya. Si zenernya. Coba hapus lagi. Dan ini juga ya.
tinggal di tab spasi. Nah, ini juga sama guys grafiknya. Jadi ini tuh intinya kita menentukan karakteristik dari si masing-masing dioda ini dan terbukti karakteristiknya itu berbeda-beda. Nah, kemudian di sini tuh kita bakal disuruh ngisi data percobaannya. Nah, tegangan cut in itu yang saya bilang tadi. Nah, kemudian tegangan breakdown itu tegangan di saat dia ini tegangan breakdown di saat dia turun, kan tadi cut in tuh nanjak. Nah, breakdown itu saat dia turun gitu guys. Bentar ya. Kalau breakdown ini, nah breakdown ini kelihatannya lebih kelihatannya tuh di si Zener. Nah, ini tuh breakdown. Breakdown tuh yang ini. Nah, saat dia turun. Nah, dan ini tuh cut in guys. Gitu, sepengetahuan aku ya. Nah, kalau di Zener ini breakdownnya tuh lebih kelihatan. Jadi, nah grafik inilah yang kita screenshot buat hasil data kita nanti. Gitu. Kemudian lanjut ke percobaan B. Ke percobaan B ini kita ada 3 percobaan. Ada 3 rangkaian. Dia itu rangkaian penyearah gelombang dan filter. Jadi ada rangkaian penyearah setengah gelombang, rangkaian filter, dan juga ada rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, buat rangkaian, nah di sini tuh ada tabel data percobaan. Bentar ya, saya coba buka. Untuk percobaan B, nah percobaan B itu dia tuh ada rangkaian setengah gelombang dengan resistansi konstan, dengan kapasitasi konstan, kemudian ada yang gelombang penuh, dan sebagainya. Di sini tuh ada resistansinya yang konstan, kapasitasinya yang berubah-ubah. Demikian juga ada resistansinya yang berubah-ubah, kapasitasinya yang konstan. Dan di sini tuh kita butuh banyak data guys. Jadi ini tuh saya udah buat rangkaiannya itu trafo, kemudian visanya jangan lupa diatur di amplitude 220 dan frekuensi 50. Kemudian, nah buat si rangkaian setengah gelombang, kita tuh nggak usah pakai ini dulu. Jadi dia tuh kayak gini doang guys. Dan kita tuh pakai yang dioda silikon ya. Kemudian jadi resistansi sama kapasitasinya itu tinggal diganti-ganti aja gitu loh. Jadi misalnya resistansinya 150 nih, kapasitasinya nanti diubah-ubah. Jadi tinggal kita run. Bentar ya, ini agak lama. Nah, ini. Jadi guys, ini tuh buat ngelihat, ini tuh namanya tegangan ripple. Ini tuh kita tinggal mengukur arus puncaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau mengukur satu-satu, tinggal offin si B-nya, terus ukur arus puncak si channel A gitu. Nah, kemudian kalau mau channel B juga, tinggal off A, on B, tinggal ukur juga arus puncaknya guys. Itu buat nyari datanya. Itu agak nge-lag ya. Nah, oke. Kemudian, nah itu kan, tadi kan gelombangnya udah terang tuh. Nah, jadi nilai nilai si ininya, si tegangannya tuh bakal nampak gitu loh. Nah, ini nampak kan? Jadi itulah yang bakal kita isi di data kita nanti. Kemudian ini juga gelombang yang nampaknya kalau di run gitu. Nah, ini tuh kayak periode. Periode itu satu gelombang kapan dia naik, kapan dia turun gitu loh. Jadi nanti itu bakal ditanya, guys. Buat ngitung tegangan ripple itu pakai rumus ini. Apa mana ya? Ini. FR sama dengan VP per 2 FCR.
Jadi VP itu tadi yang saya bilang yang tegangan puncaknya. Kemudian frekuensi si ini ya, kemudian kapasitansinya ini, resistansinya ini resistor. Nah, kemudian kita lanjut ke yang buat nyari data si penyeara gelombang penuh. Nah, penyeara gelombang penuh ini kita tinggal nambahin satu dioda lagi. Ya. Kemudian sama juga guys. Ini tuh nanti entah resistansinya yang konstan, kemudian kapasitasnya kita ubah-ubah gitu. Ini juga gelombangnya agak lama keluarnya. Nah, udah. Ini hasil gelombangnya, kemudian ini hasil dari nilai apanya, datanya guys. Dan gitu. Jadi untuk modul dioda gitu aja. Dan di sini tuh bakal ada data yang dihitung, ada tegangan ripple pengamatan, perhitungan frekuensi arus maksimum, resistansi output. Oke.